tempat Bapak Ibrahim beristirahat pada saat malam hari. Dan ini sekarang sudah jam, tunggu ya, nah jam 23.40. Dan saya akan perlihatkan ke kalian semua kondisi beliau nginap di tumpangan rumah ini, cuy. Nah, rumah ini harus terisi full, tidur di lantai. Nah, untuk menumpang seperti itu. Dan yang punya rumah harus rela mengungsi demi adik Ibrahim. Dirimu di hatiku mengisi dunia. Langit tak bercahaya tanpa senyummu tiba. Bayangmu di mataku selalu terlukis jelas, namun hatiku terluka karena cinta tak balas. Seandainya engkau tahu. Akan belikan apa ya, mungkin hari Senin, kalau buka karena hari Senin itu tanggal merah, kita akan belikan bata ringan atau mebel seperti itu. Dan mungkin hanya cukup 1 kubik, karena uang yang saya pegang sekarang itu 736.000. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo angka 12. Pada saat malam hari ini saya ingin menelusuri rumah bayi bermata biru. Dan saya akan perlihatkan ke kalian juga akses masuk ke rumahnya seperti apa. Dan saya juga mungkin akan sedikit berbincang-bincang kepada orang tua laki-laki dari bayi bermata biru itu. Dan akan saya perlihatkan ke kalian juga beliau tinggal di mana pada saat malam hari, dan kondisi rumahnya pada saat malam hari itu seperti apa. Come on. Oke teman-teman, dan ini adalah tempat Bapak Ibrahim beristirahat pada saat malam hari. Dan ini sekarang sudah jam, tunggu ya, nah jam 23.40. Sudah hampir jam 12 malam. Nah, ini adalah rumah yang kita bangun dari sumbangan kalian semua. Sekarang itu sudah rata seperti ini teman-teman ya. Dan ini kita akan belikan apa ya, mungkin hari Senin, kalau buka karena hari Senin itu tanggal merah, kita akan belikan bata ringan atau mebel seperti itu. Dan mungkin hanya cukup 1 kubik, karena uang yang saya pegang sekarang itu 736.000. Dan sementara harganya 750.000. Dan otomatis saya harus mencukupi. Nah seperti itu ya. Oke, kita berbincang-bincang dulu kepada orang tua bayi bermata biru, cuy. Nah, ini udah ada jagoan datang 2 orang ini. Ajak Baji TV. Dari mana nih, Bang? Biasa, Bang, dari rumah. Siap. Jadi kita dari keluarga baik-baik. Dari keluarga baik-baik, ya. Tapi ada pepatah mengatakan, Bang, kalau sudah jadi setan jangan jadi iblis. Ya, kalau untuk jadi malaikat itu bukan apa, jajaran kita. Siap. Ya. Siap, Bang. Kayak pasar banget, Bang Bigo. Kami jangan diapa-apain. Oke, di sini Bapak orang tua. Aduh, wah kena kepala ini. Udah biarin lagi situ aja, Pak. Nah,
kemarin tuh sempat saya tanya-tanya Pak Iya. di beberapa video, dan katanya rumah yang ditempati mengungsi itu tidak cukup. Iya betul. Nah, lebih orangnya, bahkan yang punya rumah terpaksa harus tinggal di kebun. Kebun. Nah, karena lebihnya Bapak sendiri tinggal di sini. Iya betul. Ah, seperti itu. Itu dalam sudah berapa hari tuh? Maksudnya rubuhnya rumahnya ini sudah berapa lama? Udah lama kayaknya. Udah berapa minggu tuh ya? Hampir 1 bulan kapan kayaknya. Udah 1 bulan ya? Iya. Masuk minggu keempat ini. Masuk minggu Iya, keempat. masuk minggu keempat. Hmm. Jadi selama itu Bapak tinggal di sini karena Iya. rumahnya nggak cukup gitu. Banyak orang di atas sudah full. Mm-mm. Terus ini pertanyaan yang beberapa kali saya lontarkan Pak ya. Iya. Karena tadi itu siang saya nggak sempat ke sini. Nah, rencananya itu mau beli mebel atau bata ringan. Tadi. Nah, untuk sementara ini Bapak harus tahu dana yang masuk ke saya itu atau uang sisa yang saya pegang itu 736.000. Dan sementara bata ringan itu harganya 750.000. Nah, jadi kekurangannya itu sekitar 14.000. Jadi besok itu insya Allah nanti kalau buka mungkin saya akan beli 1 kubik dulu. 1 kubik itu 111 biji katanya. 111 biji. Dan itu mungkin hanya tertutup setengah, nggak cukup setengah sih, sebagian. Sebagian. Dan saya perkirakan itu sekitar 4 atau 5 kubik. Iya. Nah, jadi untuk menutupi semua itu harus menggunakan dana hampir 4 juta. Hampir 4 juta. Itu belum termaksud perekatnya atau semennya. Nah, seperti itu. Iya, belum lagi kayak perekatnya kan lemnya. Belum lagi perekatnya, belum lagi lemnya. Dan kalau rumah ini hanya untuk dihuni, ada atap, ada dinding, ada lantai, itu masih menggunakan dana sekitar 8 sampai 9 juta, Pak. Itu belum termaksud plasteran ya. Iya, Belum. betul. Iya. Itu hanya lantai semen, terus tembok, terus atap sama pintu. Itu sekitar 8 sampai 9 juta sudah saya hitung-hitung tadi. Dan itu hasil penghitungan saya, hasil dari cari tahu di toko bangunan. Nah, seperti itu, Pak. Jadi Bapak juga harus tahu, jangan sampai teman-teman di sini Enggak apa. menganggap kalau uangnya saya salah gunakan. Demi Allah, nggak pernah saya sentuh sepeser pun. Iya. Dan mungkin ada pendatang baru dari Bang Ajab Pahabaji TV yang mau tanya-tanya, sok. Kalau bantuan dari pemerintah, saya rasa belum ada kayaknya. Belum ada, Pak. Iya. Kalau bantuan dari konten-konten kreator ya sudah lumayan. Iya. Yang disalurkan ke konten-konten kreator sudah Nah, lumayan. itu belum dari pemerintah apa RT RW sudah tahu Sudah semua. ditahu. Dan dinas-dinas terkait kayak dinas sosial. Kalau dinas sosial kurang tahu juga. Kalau kayak RW sudah, lurah mungkin camat juga mungkin sudah ditahu semua. Gitu Pak ya. Iya. Jadi perlu kita tindak lanjuti nih teman-teman mengenai masalah ini. Sebenarnya apa namanya, kondisi yang sebenarnya saya akan mengangkat ini dari angka 12 teman-temannya Bang Nedi dari awal yang mengikuti tentang kisah rumah Ade Ibrahim dan keluarga yang ditimpa musibah teman-teman. Tadi apa bantuan itu apa hanya dari
konten kreator Iya, betul, yang kita iya. dapatkan belum ada bantuan sedikit pun dari pemerintah Belum yang ada, masuk, Pak. belum ada. Dan apa menurut pemerintah, maksudnya dari pihak RT RW maupun Pak Lurah yang menanggap tentang masalah ini? Kalau Sejauh itu mana? kita bicara di situ, saya kurang tahu. Iya. Cuma kayak diminta kayak dijanjikan beda rumah, Iya. sudah saya sudah dikasih tahu. Oh, seperti itu. Tapi belum jelas kapan dibedah, waktunya, katanya. ya kapan Sambil waktunya. tahu. Atau Tahun menunggu ini kali ya, anggaran. iya betul. Masih menunggu anggaran. Iya. Oh, begitu. Oke, Pak. Nah, itu tadi Bang Ajab lagi cerita-cerita. Sekarang giliran saya lagi nih bertanya. Nah, Pak, Iya, ini kan Pulau Sulawesi. iya betul. Dan Sulawesi itu, ini pertanyaan dari teman-teman semua ya. Sulawesi itu terkenal dengan uang panai ratusan sampai M. Iya betul betul. Nah, dan Bapak harus tahu, sumbansi yang terbanyak berasal dari Pulau Jawa. Dari Makassar 100.000. Nah, dari pertanyaan teman-teman semua, kenapa warga Sulawesi lebih sedikit? Jawabannya adalah mungkin video ini atau kisah bayi bermata biru belum sampai ke tangan-tangan atau ke daerah Sulawesi mungkin. Nah, karena saya ini konten kreator bisa dibilang masih kecil, Pak. Nah, masih kecil. Saya juga kemarin itu untuk memperluas video ini, saya sempat berkomunikasi dengan salah satu wartawan kota. Nah, dia di situ ingin membantu saya. Jadi mungkin kalau bukan hari Selasa atau hari Rabu, saya akan buat proposal, Pak. Nah, proposal itu berisi saya akan minta sumbangan ke beberapa warga atau door to door. Door to door itu datang ke rumah, dari rumah ke rumah, untuk meminta sumbangan seperti itu. Karena kalau melalui video saya itu mungkin nggak sampai, karena Bapak sendiri bisa lihat. Iya. Nah, Bapak sendiri bisa lihat penonton saya itu berapa. Nah, mungkin banyak tangan-tangan dermawan di Pulau Sulawesi ini, tapi videonya belum sampai. Nah, seperti itu. Itu adalah pertanyaan dari teman-teman, Pak, bukan dari saya. Nah, dari sini jawabannya dari video ini, Pak. Nah, jawabannya itu mungkin belum sampai. Tapi saya usahakan video dan kisah Ade Ibrahim ini akan sampai setidaknya satu Indonesia. Saya berharap seperti itu. Bapak yang di sana yang nggak pakai baju juga itu adalah pemilik rumah yang dihuni Ade Ibrahim. Iya. Nah, beliau itu datang ke sini lagi Kebetulan nginap besok sama pasar. nginap sama Bapak karena besok itu hari Pasar besok. pasar. Jadi dia tinggal di dalam dulu. Nah, tinggal di dalam juga sama Bapak Ade Ibrahim. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian pikir oh itu ada orang, nah itu memang dia tinggal di sini karena besok hari pasar. Seperti itu. Dan saya akan perlihatkan ke kalian semua kondisi beliau nginap di tumpangan rumah ini, cuy. Nah, rumah ini harus terisi full, tidur di lantai. Nah, untuk menumpang seperti itu. Dan yang punya rumah harus rela mengungsi demi Ade Ibrahim. Nah, itu bapaknya sudah ada di atas. Kita coba naik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih yang roboh nih? Udah. Aman. Nah,
Ibu izin Bu ya. Nah ini seperti ini Di teman-teman. dalam. Nih. Ini. Nah nih semuanya tidur di sini. Mau diapa? Saya sebenarnya ini kurang ajar Bu, tapi ini demi apa ya? Memperlihatkan yang sesungguhnya. Ya, Serta perlu bukti kan? ya, bukan perlu bukti. Ini memperlihatkan sesungguhnya kalau pemerintahan itu harus gercep, bergerak dengan cepat. Nah, seperti ini. Di sini di video angka 12 murni, nggak ada. Nah itu ada Ibrahim udah lah ya, karena ada orang tuanya di dalam ya, sudah cukup. Oke, terima kasih banyak Bu, Ma, duluan. Ini dapat cabai dari mana nih? Itu punya bapak yang dibawa. Oh, Iya, mau dibawa ke dari pasar. kebunnya ya, besok dibawa. Di pasar. Oke, oke. Nah, oke, seperti itu teman-teman kehidupan dari Ade Ibrahim. Kenapa saya sebagai konten kreator yang masih kecil nekat untuk membantu Ade Ibrahim dengan tenaga saya. Dikarenakan, ya sekali lagi, saya nggak tega melihat kehidupan beliau cuy. Walaupun mungkin diantara teman-teman di sini semua tahu dengan kehidupan saya seperti apa, tapi di lain sisi saya masih bersyukur karena masih memiliki rumah, walaupun itu sama seperti rumah yang ditumpangi Ade Ibrahim, terbuat dari kayu. Itu jadi mungkin video ini hanya melihat sekelilingan lokasi rumah Ade Ibrahim pada saat malam hari cuy. Nah, seperti ini. Dan ini motor-motor kami semua, rombongan tadi datang ke sini. Nah, dan itu adalah rumah yang ditempati Ade Ibrahim mengungsi cuy. Oke teman-teman, walaupun kegiatan pada saat malam hari ini saya akui tidak sopan, tapi saya sudah minta izin terlebih dahulu kepada orang tua Ade Ibrahim untuk meliput pada saat malam hari dan melihat kondisinya untuk memperlihatkan ke kalian semua betapa mirisnya, butuhnya iuran tangan kita semua keluarga Ade Ibrahim. Jujur, di sini saya mulai tidak fokus dalam berbicara. Asal kalian tahu, di sini saya mulai gemetar dan ingin menahan air mata saya yang mau jatuh cuy. Untuk lihat kondisinya keluarga Ade Ibrahim. Maka dari itu, pada saat malam hari ini saya masih sampaikan ke kalian, saya masih buka open donasi. Kalian bisa lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Di situ ada nomor admin angka 12 dan di situ kalian telepon jika ada di antara kalian yang ingin menyalurkan bantuan berupa uang atau perlengkapan bayi. Nah, seperti itu cuy ya, agar rumah Ade Ibrahim lekas jadi, walaupun tidak mewah setidaknya bisa dihuni. Oke, seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Dan buat kalian yang baru berkunjung di angka 12, saya minta support dari kalian dengan cara like, share, dan subscribe videonya agar saya lebih semangat menghibur kalian semua. Saya Nedi angka 12 undur pamit dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.